Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penghampiran fungsi dengan metode kuadrat terkecil untuk fungsi kuadratik. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang penghampiran fungsi. Jika kita mempunyai sebuah data random yang pastinya tidak memiliki fungsi yang dapat merepresentasikan data-data random tersebut, kita dapat mencari sebuah fungsi yang menghampiri data random itu. Ingat, fungsi ini hanya menghampiri, jadi tidak dapat merepresentasikan seluruh data dengan akurat, sehingga akan memiliki data error atau dapat disebut dengan root mean square error atau ERMS. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video penjelasan dari dosen saya di channel YouTube Papa Bunda and Kids. Link videonya tertera pada deskripsi di bawah. Sebuah fungsi tentunya memiliki bentuk umum, begitu juga dengan fungsi hampiran. Untuk fungsi hampiran dengan metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik, bentuk umumnya adalah fx sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Nilai a, b, dan c didapatkan dari persamaan matriks berikut. Persamaan matriks tersebut didapat dari mana? Penjelasannya ada di channel YouTube dosen saya ya, bisa dilihat nanti. Saya langsung saja menjelaskan bagaimana penyelesaian persamaan matriks tersebut dengan menggunakan software Maple. Contoh soal, tentukan fungsi hampiran menggunakan metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik. Datanya seperti itu ya, x1 saat x1 y 8,63, X2 Y 24,25 dan seterusnya sampai X5 Y nya 139,47. Di sini saya menggunakan koma pada bilangan desimal dengan tanda titik. Kenapa? Karena penulisan perintah pada Maple seperti demikian. Langsung kita kerjakan dengan menggunakan Maple. Ini adalah merupakan tampilan awal dari Maple. Untuk mengerjakan operasi matematika, kita dapat pilih New Worksheet. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Oke, pertama-tama kita tuliskan dulu data yang akan kita olah, yaitu yang pertama x.2 sama dengan, di sini saya menuliskan x.2 sama dengan, bukan x sama dengan saja, karena titik 2 sama dengan di sini memuat perintah penamaan, sehingga x bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tekan enter, maka akan muncul tulisan berwarna biru. Tulisan ini sebenarnya adalah jawaban dari soal yang kita tuliskan sebelumnya. Karena saya hanya menuliskan data saja, maka keluarnya juga hanya data seperti yang saya tuliskan. Lalu kita masukkan data y-nya. Kita kembali ke rumus. Apa saja yang perlu kita olah dari data yang sudah kita tuliskan tadi? Di matriks luas kiri, kita memerlukan data yang pertama nilai n. N itu adalah banyaknya data. Lalu sigma xi dengan i berjalan dari 1 sampai dengan n. Karena pada soal yang kita gunakan datanya berjumlah 5, maka sigmanya dari 1 sampai dengan 5. Lalu sigma xi kuadrat, i dari 1 sampai dengan 5, sigma xi lagi. Jadi dapat kita perhatikan di sini ada keunikan dari rumusnya, yaitu entry nilai tiap diagonalnya sama dan data yang kita butuhkan ada 5 saja, yaitu n, sigma xi kuadrat, sigma xi pangkat 3 dan sigma xi pangkat 4. Baik, kita beralih ke ruas kanan. Di sini terdapat matriks 1 kali 3 yang entry kolomnya berisi yang pertama sigma yi, i dari 1 sampai dengan 5 sama, lalu sigma xi yi, i dari 1 sampai dengan 5, dan yang terakhir sigma xi kuadrat yi, i dari 1 sampai dengan 5. Nah, kelemahan dari tutorial saya ini adalah saya belum bisa menemukan formula untuk
mengerjakan sigma sebuah data, sehingga di sini saya akan menjelaskan secara manualnya. Pertama kita cari dulu nilai sigma xi. Cukup kita tuliskan sigma x saja. Simbol sigma tertera pada menu bar sebelah kiri worksheet. Kita scroll menu, kita scroll sampai ke bawah, cari menu grade. Nah ini. Nah di sini ada lambang sigma. Kita klik, kemudian kita tuliskan x.2 sama dengan, biar lebih efisiennya karena ini manual, kita copy paste saja dari data yang tadi telah kita tuliskan di atas dan ganti tanda komanya dengan tanda plus, lalu tekan enter, maka secara otomatis jawabannya menjadi x.2 sama dengan 15. Kemudian nilai sigma xi kuadrat kita tuliskan di sini sigma x2 saja, titik 2 sama dengan, copy paste lagi dari operasi sebelumnya, lalu tambahkan kuadrat di setiap datanya. Caranya arahkan kursor ke sebelah kiri data yang akan kita kuadratkan, lalu tekan tombol topi seperti ini, maka kursor akan mengecil dan berpindah ke atas. Itu tandanya mengisi pangkat. Kita masukkan angka 2. Untuk menurunkan kursor, klik kanan atau bisa langsung pindahkan dengan mouse. Lalu untuk sigma x pangkat 3 dan sigma x pangkat 4 operasinya sama. Nilai yang kita perlukan selanjutnya adalah sigma yi. Sama seperti caranya untuk mencari sigma xi tadi, kita copy paste dari data yang kita masukkan di atas, lalu komanya kita ganti dengan tanda plus, lalu enter. Selanjutnya sigma xi yi, kita copy lagi operasi sigma yi nya, lalu paste dan kalikan dengan nilai x nya. Yang pertama xi nilainya 1, terus kali penulisan operasi perkalian menggunakan tanda bintang. Lalu tekan enter. Selanjutnya sigma xi kuadrat yi. Sama caranya, kita copy paste dari sigma xi yi, lalu di samping nilai x nya kita kuadratkan semua. Lalu enter. Setelah mendapat semua data yang kita perlukan, selanjutnya kita memasukkan matriks. Matriks terdapat pada menu bar sebelah kiri. Nah, ini dia. Nah, di sini ada menu row dan kolom. Bisa diisikan langsung row 3, kolom 3. Lalu klik tombol insert matriks. Berikutnya kita butuh matriks 1x3. Selain bisa menuliskan langsung di sini, kita juga dapat memilih choose. Caranya klik dan tahan, maka dapat kita atur sendiri matriksnya, lalu lepaskan, maka secara otomatis entry row dan kolom berubah menjadi 3 dan 1. Lalu insert lagi, lalu kita butuh satu matriks lagi yang berukuran 1x3. Langsung insert matriks saja karena formatnya sama dengan sebelumnya. Setelah kita menginsert matriksnya, ini entry kolomnya masih otomatis M11, M12 dan seterusnya. Kita rubah setiap entry-nya sesuai dengan rumusnya. Pertama ada n, nilai n 5, lalu sigma x 15, sigma x kuadrat, lalu sigma x pangkat 3,
Yang terakhir sigma X pangkat 4. Lalu matriks sebelahnya entry-nya masih tetap ABC. Terus kita pindah ke ruas kanan, kita ganti dengan sigma Y, nilai sigma Y tadi, terus sigma XY, sigma X kuadrat Y, lalu enter. Nah, di sini jawabannya dikalikan ya menjadi sistem pertidaksamaan linear 3 variabel, tapi tidak masalah karena itu tidak akan digunakan nantinya. SPLTV ini akan saya selesaikan dengan inverse matrix. Jika ini saya menamai matriks A, ini X dan ini B, maka untuk menyelesaikan persamaan matriks tersebut kita harus mencari nilai inverse A. Caranya langsung kita tuliskan di bawah sini restart titik koma enter, lalu tulis width dalam kurung linalg LINALG tutup kurung titik 2 enter. Lalu kita namai dulu matriks yang akan kita cari inverse-nya, namai dengan A, lalu titik 2, copy paste dari matriks A nya, paste, lalu enter. Selanjutnya tuliskan inverse dalam kurung A, lalu enter lagi. Nah, ini nilai inverse matriksnya sudah kita dapatkan. Maka setelah itu kita dapat mencari nilai X nya dengan mengalihkan inverse matriks A dari sebelah kiri ke kedua ruas. Kita copy paste saja persamaan matriksnya, lalu copy nilai dari inverse matriks A nya. Ini dia, kita copy lalu pastekan di ruas kiri sebelah kirinya ya, dan juga sebelah ruas kanan juga di sebelah kiri data aslinya, lalu tekan enter. Nah, kita sudah dapatkan nilai A, B, dan C nya. Maka fungsi hamirannya dapat kita buat, yaitu fx.2 sama dengan copy paste saja, ambil 4 angka di belakang koma, ini 4 angka, ini sebagai A, terus B nya ini copy, X jangan lupa, terus plus ini copy X kuadrat, lalu enter. Nah, ini ada clarify expression atau pembenaran formula. Bisa kita copy klarifikasinya lalu paste di sini, kita ganti penulisannya tadi salah, kita ganti enter. Kemudian kita akan mencari nilai ERMS. Rumusnya adalah bisa kita lihat di sini per n terus dikalikan sigma mutlak fxi min yi kuadrat, lalu dipangkatkan setengah. Nah, dari rumus itu kita perlu nilai sigma mutlak fxi min yi kuadrat. Langsung saja kita cari satu persatu. Pertama akan kita cari nilai mutlak fxi min yi kuadrat. Nah, cukup namai f1 saja. Titik 2 sama dengan cari equation mutlak di menu bar. Nah, ini dia. Lalu ganti A nya dengan F dalam kurung 1 min YI. YI nya kita ambil dari data di atas. Ini copy, lalu pastekan di sini, lalu kuadratkan di luar mutlaknya ya. Begitu seterusnya sampai F5.
Setelah mendapatkan semua nilai F, kita dapat mencari nilai ERMS. Langsung saja kita tuliskan ERMS.2 sama dengan dalam kurung 1 per, ini untuk membuat bilangan pecahan bisa ditekan garis miring, maka secara otomatis langsung ada pembagian dan kursornya pindah ke bawah. Lalu di sini N-nya 5, langsung tulis saja 5. Lalu geser ke kanan, buka kurung lagi, tuliskan penjumlahannya, berarti kita jumlahkan F1 sampai F5. F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5. Lalu tutup kurung 2 kali, jangan lupa 2 kali. Lalu pangkatkan pangkat setengah sama penulisannya 1 garis miring 2, lalu enter. Nah, didapat nilai RMS nya 0,03100 sekian. Ya, demikian video tutorial dari saya untuk mencari fungsi hampiran menggunakan metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik dengan bantuan software Maple. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ku harap semua ini bukan sekadar harapan, dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku